Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita memasuki materi regresi logistik ya untuk mata kuliah statistika dan probabilistik. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang regresi linier ya. Jadi untuk regresi logistik ini sebenarnya masuk ke salah satu dari teknik regresi non-linier, di mana kemarin kita sudah mention ya. Kalau regresi linier itu kita akan membuat suatu pola di mana pola itu nanti bisa untuk memprediksi data dengan tipe numerik ya, di mana variabel dependennya numerik yang nanti akan kita prediksi dan independennya pun nanti akan numerik. Nah, kalau logistik ini berarti variabel dependennya atau yang akan coba kita prediksi itu adalah tipenya kategorikal dan variabel independen ya yang sebagai apa data history itu nanti bisa untuk tipe numerik ataupun tipe kategori ya. Jadi bisa numerik langsung atau kategori langsung atau bisa juga kita kelompokkan ya dari numerik kita bikin jarak misalnya antara jarak 1 sampai 10, 10 sampai 20, 30 sampai 40 dan seterusnya ya itu kita kelompokkan. Jadi kita akan mengubah nilai numerik menjadi nilai kategori dan akan memprediksi suatu nilai kategori ya dari data historik. Nah, untuk regresi linear untuk regresi logistik sebelum kita masuk, kita coba dulu cek ya. Nah, kita coba latihan dulu. Jadi teman-teman silakan sambil mendengarkan video ini bisa untuk menyiapkan laptopnya, kemudian bisa mendownload file Excel yang ada di dalam link di video ini ya dan link pada materi PPT yang diberikan pada e-learning. Baik, setelah itu silahkan membuka filenya. Di sini ada tiga variabel ya. Jadi ada ID mahasiswa, ada waktu belajar, ya, jam per minggu, artinya 2 jam per minggu, 3 jam per minggu dan seterusnya, dan ada nilai ujian. Ini masih regresi linear ya, di mana variabel independennya itu adalah numerik. Di sini independen adalah waktu belajar gitu ya. ID mahasiswa tidak usah kita lihat, itu cuman sebagai indeks saja. Lalu variabel dependennya atau yang ingin kita coba nanti prediksi ya dari pola, yaitu adalah nilai ujian. Jadi yang kemarin jangan lupa regresi linear itu kita akan membuat pola garis ya, garis lurus, di mana kita bisa memprediksi nilai dan pola yang diciptakan pun akan memiliki selisih yang kita sebut error ya antara fakta yang ada dalam data ini dikurangi dengan hasil dari modelnya. Ya waktu itu ada Y dan Y bar ya di atasnya. Nah, baik setelah membuka file Excel, secara default tidak ada tools analisis spek ya di Excel. Jadi teman-teman harus aktifkan dulu. Jadi bisa klik menu file atau option di kiri bawah. Ya, nanti akan ada tampilan Windows seperti gambar ini. Lalu klik add-ins gitu ya. Lalu di situ nanti ada pilihan analisis toolpack ya. Jangan yang VBA, yang toolpack aja. Lalu tekan OK, ya tekan OK pada Windows ya, tekan tekan OK di sini. Kemudian kita akan aktifkan di situ eh, tool analis pack-nya ya. Ini kalau saya contohkan Excel gitu ya di sini. Nah, kalau dia sudah ada, nanti tinggal ke data aja data. Nah, di sini adalah data analis ya. Ada menunya. Tapi kalau tidak ada, ke file gitu ya, ke option. Jadi kalau di sini bisa more dulu. Ini saya menggunakan Excel 2019. Nah, di sini ada pilihan action option. Di sini ada add-ins gitu ya. Di sini ada add-ins. Nah, ada analisis toolpack gitu ya. Nanti tekan OK.
Nah, nanti dia akan muncul di sini ya, di data, terus ada folder di sini ada data analisis nanti. Nah, sebelumnya apabila teman-teman belum mengaktifkan analytic tools dari Excel gitu ya, di sini, nah ini tuh akan berada di bawah ini, gitu ya, ada inactive application add-in. Jadi posisinya tuh ada di bawah. Kalian pilih aja, kalian klik, lalu kalian tekan OK gitu ya, dan nanti dia akan menjadi aktif ya. Jadi dari inaktif menjadi aktif nanti di sini. Baik, seperti itu gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa klik di sini ya. Ada menu data, data analisis pada pojok kanan. Ini juga waktu di kelas waktu itu ya. Di video sebelumnya ini sudah dicontohin juga gitu ya. Nah, jadi ini ada tools data analisis, nanti pilih regression ya di situ. Jadi di sini ada tools data analisis, klik aja, nah, pilih regression. Nah, di sini regression ya. Lalu klik OK. Nah, ada Y range dan X range ya. Kita tahu bahwa Y range itu adalah variabel dependent gitu ya. Berarti kita akan mengisi Y itu dengan nilai ujian ya, dependent. Ini kita pilih dulu di sini. Kita blok seperti ini, ya tekan enter. Dan X range itu adalah nilai independen. Ini regresi yang variabel membutuhkan satu variabel independen ya. Nah, gitu ya. Kemudian perintahnya, nah kita centang label gitu ya. Lalu kita pilih new worksheet ya. Worksheet ya. Nah, kita akan membuka hasilnya di worksheet yang baru dari Excel tersebut. Nah, tapi ini kalau klik label sebenarnya ada labelnya. Jadi ini akan tergantung dari input X dan Y-nya ya. Kalau misalnya baris pertamanya kalian inputkan, maka kalau klik label itu dianggap baris pertama itu adalah label gitu ya. Nah, ini kalau saya ganti menjadi satu, salah. Bentar ya, saya ganti dulu. Salah pencet. Ya, X-nya itu jadi satu di sini nilai ujian. Nah, gitu ya. Jadi nilai ujiannya juga terselect ya. Enter. X range-nya pun nanti nilai waktu belajarnya terselect. Enter, saya klik label, munculkan hasilnya di sheet baru gitu ya. Saya tekan OK. Nah, muncul gitu ya di sheet 2. Ini adalah summary dari analisis yang dilakukan menggunakan tools analisis dari Excel ya untuk regresi linear tersebut. Oke, baik. Nah, ini bagaimana sih cara kita membaca hasilnya? Nah, ini ada penjelasannya ya di sini. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Multiple R kita lihat 0,97 ya. Nah, sama ya di sini. Nah, baik, begitu sudah ada hasilnya. Bagaimana cara membaca hasil regresi itu? Berarti di sini kan ada banyak nih ya. Untuk statistik penjelasan terhadap regresinya aja ada nih yang namanya multiple R. Ya, ada yang namanya R square, ada adjusted R square, standard error, observation, dan lain-lain ya. Lalu ada analisa menggunakan ANOVA juga. Nah, ANOVA kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya kalau tidak salah. Ya, ada regressionnya, ada residualnya, ada total. Di sini ada DF. DF itu derajat apa? Kebebasan ya. Kalau ada SS, MS, F sama signifikan F. Dan ada juga di bawah sini intercept ya, waktu belajar per jam per minggu, koefisien, ada standar error, t-stat, ini biasa ya tes statistik yang waktu itu kita pakai di apa statistika inferensial ya, karena memang regresi ini termasuk inferensial karena kita bisa melakukan prediksi gitu ya terhadap data selanjutnya. Kalau ada nilai p-value lower 95%, upper 95%, lower 95 dan upper 95,0%. Nah, apa artinya ini? Nah, ini artinya gitu ya.
Multiple R itu adalah nilai korelasi. Jadi nilai korelasi seperti yang kita tahu, korelasi itu berarti ada suatu hubungan ya antara suatu atribut dengan atribut yang lain, tapi hubungannya belum tentu sebab akibat ya. Yang waktu itu kita jelaskan di kelas ya. Dimana kalau misalnya nilainya positif satu, itu berarti apa? Korelasinya positif ya. Berarti semakin tinggi suatu nilai variabel, semakin tinggi juga nilai variabel yang lain. Tapi kalau kurang dari satu, itu berarti negatif. Berarti kebalikannya ya, semakin tinggi nilai suatu variabel, semakin rendah nilai variabel yang lain. Nah, kita bisa lihat ya multiple R-nya 0,97, berarti sangat mendekati satu. Ya, artinya apa? Kita tadi kan punya satu variabel independen, yaitu jam belajar. Ya, nah, jam belajar, nih ya, waktu belajar. Lalu kita punya satu variabel independen yaitu nilai ujian. Nah, kalau kita hitung menggunakan persamaan multiple R, ya, eh, itu saya nggak tahu ya di Excel itu mungkin pakai percent correlation juga sama seperti yang kita jelaskan kemarin. Kalau nilainya 0,97 berarti korelasinya kuat gitu ya, positif kuat. Artinya di sini menjelaskan bahwa secara statistik semakin banyak waktu belajar kita, semakin tinggi nilai ujian kita, gitu ya. Itu yang terjadi pada data ya. Ini yang terjadi pada data ya. Apakah itu sesuai dengan kondisi nyata? Ya kita nggak tahu gitu ya. Bisa jadi ya. Kita bisa lakukan analisa seperti ini juga terhadap data di dunia nyata. Ini kan datanya bukan dunia nyata ya. Data data apa? Dummy ya. Ini data dummy. Lalu ada R square. Itu adalah koefisien determinasi menunjukkan proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Ini juga sama nilainya adalah antara 0 dan satu, di mana dia menjelaskan berapa variasinya yang dapat dijelaskan variabel independen. Karena kedekatannya adalah 0,94, maka tanpa kita menunjukkan nilai, nilai itu berarti variabel dependen ya. Dengan membaca variabel independen pun kita udah tahu gitu ya. Itu R square namanya. Jadi kalau nilainya 94 tanpa kita melihat gitu ya, nilai variabel nilai, dengan waktu belajar pun kita bisa tahu bahwa semakin panjang waktu belajar maka nilai akan semakin bagus gitu ya, tanpa kita lihat nilai ya. Lalu ada adjusted R square, ini adalah modifikasi dari R square yang di atas yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Gitu ya. Jumlah variabel independen dalam model itu satu ya, dan nilainya pun 0,93. Berarti ini sebenarnya multiple R, R square, adjusted R square ini cara membacanya sama gitu ya. Tidak jauh berbeda. Lalu di sini ada standar error, ini adalah ukuran seberapa jauh nilai yang diprediksi oleh model regresi menyimpang dari nilai aktual. Nah, karena memang korelasinya tinggi ya, berarti nilai errornya ini rendah ya, sekitar 4% saja di sini. Observation ini berarti jumlah datanya. Nah, jumlah data yang kita observasi itu ada 30 tadi. Berarti dari 30 data hanya 4% saja yang tidak sesuai gitu ya. Artinya ada data yang tidak sesuai dengan tren. Ya, trennya tadi adalah semakin tinggi nilai, semakin tinggi jam belajar, semakin tinggi nilai gitu ya. Tapi ada 4% data yang tidak seperti itu ya. Mungkin ada yang jam belajarnya tinggi tapi nilainya jelek gitu ya. Atau ada juga yang jam belajarnya rendah tapi nilainya tinggi. Artinya dia tidak sesuai dengan tren, tapi hanya 4% doang. Ini nggak banyak ya, sedikit ya. Ya karena kita bisa lihat ya, berapa persen ini. Ini kalau dijadikan persentase, berarti multiple R itu 97%. Artinya tren tadi kuat ya relasinya ya. 97% itu tepat gitu ya, menunjukkan bahwa semakin tinggi waktu belajar, semakin tinggi juga nilai. Nah, itu cara membacanya yang bagian ini. Kemudian ada di sini ini salah gambar ya kayaknya ya. Harusnya yang kedua ya, ada regression residual ya. Di bawah itu ada oh yang bukan enggak, ini benar, ini interpretasinya ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya kalian ya, tadi yang di atas tadi ini sudah saya jelaskan. Lanjut ya. Nah, ini
adalah nilai koefisien. Jadi yang paling penting itu dari sini adalah nilai koefisien ya, di mana itu kita butuhkan untuk membuat persamaan linier. Nah, persamaan linier masih ingat ya kemarin? Ya, di mana kalau kita hanya menggunakan satu variabel independen, ya maka kita hanya butuh nilai X saja. Kalau kita banyak variabel independennya, maka ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat nilai koefisien interceptnya kemarin ditandai dengan beta, beta 1 ya, atau beta 0 ya, salah beta 0. Ya, jadi nanti kalau di sini ada interceptnya, di sini ya, 52, sekian, nah itu ya. Nah, maka nanti kita akan masukkan dalam suatu persamaan. Ini 52 ya, bukan 53. Ini salah ketik ya, sepertinya di slide ini. Jadi kalau kita pakai rumus yang kemarin itu untuk menjelaskan regresi linear, maka nilai beta nolnya atau koefisien interceptnya yang kemarin yang Y ya, koefisien intercept yang ada sumbu X dan sumbu Y kan prediksinya di sumbu Y. Dia akan memotong garis sumbu Y itu ya untuk melihat prediksinya. Maka kita masukkan di sini nilai 52,31 sekian ditambah ya nilai X ya dikali dengan koefisien X. Nah, koefisien X itu ada di sini ya, ada di 2,0,7 sekian. Lalu X-nya itu adalah waktu belajar ya tadi ya. Karena Y itu kan dependen ya, variabel dependen yang nanti akan kita coba prediksi dan akan kita jadikan acuan sebagai pembuatan model ya dari data aktual. Nah, jadi kalau kita punya data baru di sini, jika mahasiswa belajar 2,5 jam, maka berapa prediksi nilai ujiannya? Ya dengan memanfaatkan regresi linear. Maka dengan persamaan ini kita dapatkan kalau dia belajar 2,5 jam maka nilainya akan 57,51181 gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin persamaannya gimana? Ya, waktu itu juga saya pernah demokan ya. Jika kita ingin membuat suatu persamaan untuk regresi, kita coba bikin plotnya dulu ya menggunakan scatter plot. Jadi balik lagi ke sini. Nah, scatter plot berarti ada insert, ada chart di sini ya. Nah, pilih scatter. Di sini kita bisa pilih datanya ya. Di sini datanya berarti ada dua ya. Di sini nah, seperti ini. Ya. Terus nilai X-nya ini tar, scatternya berarti ya benar ya. X ya scatter ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Berarti nilai X itu adalah waktu belajar ya. Sumbu X, lalu sumbu Y itu adalah nilai ujian. Nah, untuk membuat pola linearnya, kita klik kanan di data sini, kita bikin thread line. Ya, thread line-nya di sini klik yang linear ya. Kalau ini eksponen, enggak. Ya, kita linear ini. Nah, lalu kita tampilkan di sini ada display equation on chart. Nah, kita lihat ya persamaannya ya. Sama ya dengan persamaan yang tadi di slide. Bahwa 52,317 ditambah 2, sekian 0,781 dikali X ya. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau misalnya rumus ini kita pakai untuk memprediksi tadi ya di sini kan 2,5 jam tadi ya. Berapa nilainya? Maka nilai Y-nya sama dengan ya yang intercept tadi segini ya. Nah, interceptnya segini kita copy nilainya. Alah, berarti segini gitu ya. Klik aja ya manual. 52,317 ditambah dengan koefisien X-nya
2,07081 dikali dengan nilai ini ya. Nah, ya berarti nilainya 527 ya. Kalau jam belajarnya 10 jam, berapa nilai ininya? Nilai prediksinya kira-kira 73 nih. Kalau kalian belajarnya 100 jam, berapa nilainya gitu ya? 260. Ya, sebenarnya dia tidak ada nilai lebih tinggi dari 100 ya. Dan dalam data pun tidak ada ya yang belajar 100 jam gitu ya. Nah, apakah hasil 100 jam ini bisa relevan? Ini kita nggak tahu. Tapi kalau namanya regresi linear, pola linear ini sebenarnya kita bisa tarik garis lurus ya. Dengan kemiringannya ini ya. Jadi 2,0781 itu tingkat kemiringannya ya. Ya panjang sampai ke atas itu ya. Walaupun itu tidak mungkin ya, karena nilai tertinggi di sini adalah 100 ya. Di mana jam belajarnya 26, nilai tertinggi 100. Jadi dalam dunia nyata belum enggak juga ya, enggak mungkin ya belajar 100 jam terus nilainya 260. Tapi kalau dilihat dari trennya bisa jadi ya, walaupun memang tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada 100. Ya, kita tetap harus mempertimbangkan kalau untuk diaplikasikan di dunia nyata, regresi linear ini tetap harus memperhatikan batasan-batasan atau boundary seperti itu, gitu ya. Baik, ini saya rasa sama ya, nah, sama ya. Penjelasannya pakai yang linear, display equation on chart ya. Nah, di situ ya, sama. Oke. Nah, jadi itu adalah latihan kita untuk regresi linear ya, yang materinya minggu kemarin sudah di-share juga. Nah, kita lanjut ke regresi logistik. Ya, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa persamaan yang kita akan gunakan nanti adalah persamaan logistik ya, menggunakan equation yang ada kaitannya dengan eksponensial. Karena logistik itu nilai yang menjadi dependennya atau yang akan diprediksi itu bukan numerik ya, tapi kategori. Misalnya kita punya ciri-ciri penyakit, penyakit jantung misalnya. Ciri-ciri penyakit jantung, misalnya apakah batuk? Ya. Apakah demam? Ya. Apakah meriang? Ya. Kalau ketiganya ya, maka penyakit jantung ya, gitu ya. Apabila ketiga, apabila ketiganya tidak, maka penyakit jantung tidak, misalnya, gitu ya. Atau ada fluktuatif variabel yang macam-macam ya peluangnya. Bisa jadi dia tidak batuk, tapi dia demam dan dia menggigil, dia penyakit jantung juga, gitu ya. Secara fakta di dalam data, ya. Nanti kita bisa memprediksi kalau dia batuk, eh, dia tidak batuk, dia tidak demam tapi menggigil, apakah dia akan berakibat apa penyakit jantung? Nah, gitu ya. Nah, kita menggunakan regresi logistik. Nah, apa sih perbedaannya regresi logistik dengan linear ya? Selain pada jenis dependennya yang satunya adalah numerik, satunya adalah kategori. Nah, sebelum kita menjelaskan bagian itu, kita pelajari dulu ya, apa sih sebenarnya regresi logistik dalam definisi formalnya. Jadi di sini regresi logistik adalah suatu case khusus dari regresi yang digunakan ketika variabel dependent memiliki skala nominal atau ordinal ya, kategori. Ingat ya, kalau nominal itu hanya bisa dibedakan, contohnya laki-laki dan perempuan. Kalau ordinal itu bisa dibedakan dan bisa dibandingkan. Misalnya kecil, besar, itu bisa dibandingkan ya. Suka, tidak suka, itu bisa dibandingkan. Rendah, sedang, tinggi, itu bisa dibandingkan dan bisa dibedakan. Jadi itu ordinal. Ya. Nah, atau di sini dicontohkan dalam slide ini, kalau contohnya adalah kita memiliki ciri-ciri apakah orang itu akan membeli suatu produk atau tidak gitu ya. Berarti ciri-ciri yang dimaksud itu adalah variabel independen, sedangkan variabel keputusan membeli itu adalah dependen karena dia tergantung pada independen. Maka dia akan ada dua kategori, misalnya memberi produk dan tidak membeli produk. Nah, kalau keputusan hanya memiliki dua kategori aja itu disebut sebagai logistik
regresi apa biner ya. Biner itu berarti hanya dua pilihannya. Nah, untuk independennya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, macam-macam ya. Ciri-ciri yang dimaksudkan tadi adalah independen yang bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Bahkan untuk kasus yang lebih kompleks ya, kita akan memanfaatkan ilmu cabang, bukan cabang ya, pengembangan dari statistik yaitu machine learning. Namun sebelum ke situ ya kita belajar statistik sederhana dulu ya, yaitu logistic regression ya. Nanti akan ada sangkut pautnya dengan machine learning dan klasifikasi di mana itu semua akan dipelajari di mata kuliah data mining nantinya. Nah, apa sih kelebihan regresi logistik? Jadi karena dia menggunakan kategori ya dalam suatu memprediksi, di mana variabel dependent itu adalah kategori, maka kita tidak bisa menggunakan persamaan regresi yang menghitung langsung. Tapi kita bisa menggunakan persamaan yang ada kaitannya dengan teori peluang, gitu ya, atau probabilistik di sini. Jadi kalau hanya dua pilihannya biner, maka probabilistiknya adalah nol atau satu gitu ya. Membeli atau tidak membeli. Kalau probabilistiknya nol tidak membeli, satu membeli, kalau ketemu hitungan 0,7 misalnya, nah 0,7 itu akan dibulatkan ke atas menjadi satu. Karena membeli dan tidak membeli itu akan dibatasi di 0,5 nantinya. Di bawah 0,5 dianggap tidak membeli, di atas 0,5 dianggap membeli itu ya. Kalau misalnya pilihannya cuma dua. Oke, nah dalam regresi logistik, ini contohnya ya, di dalam ini dalam statistik Made Easy ya, dari buku yang kita gunakan. Misalnya di sini independennya adalah umur, gender, smoking status. Umurnya, nah kalau variabel independennya itu tadi bisa numerik, bisa kategori ya. Jadi bebas saja. Jadi kalau umurnya 15, misalnya gendernya laki-laki, smoking statusnya berat, apakah dia akan kena penyakit gitu ya? Nah, gitu ya. Nah, karena age ini adalah numerik ya, gender adalah kategori, smoking status kategori, biasanya yang numerik kita jadikan kategori semua ya, agar variabel independennya itu seragam ya, seragam tipenya. Nah, kenapa sih kita tidak bisa melakukan prediksi seperti itu dengan regresi linear? Nah, ini adalah grafik ya yang kita contohkan. Kan kalau X-nya tadi bisa apapun ya di sini ya, X-nya bisa kategori, bisa numerik ya. Kita bisa petakan di sini sebagai independent variable. Lalu nilai Y-nya harus kategori ya antara 0 dan 1 dalam kategori dependent variable. Maka kalau kita petakan dalam suatu plot ya, scatter plot di sini, maka hanya akan ada nilai 0 dan 1 saja gitu ya. Kita akan kumpulkan di mana 0, kita akan kumpulkan di mana 1. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, kalau kita paksa, anggap saja ini numerik ya, karena memang untuk regresi linear tidak bisa independennya itu adalah kategori, harus numerik. Anggap saja X-nya numerik, di mana prediktornya numerik ya, dan prediction-nya adalah 0 dan 1. Anggap aja. Kita paksakan menggunakan persamaan regresi linear, bisa atau tidak, itu jawabannya bisa. Tapi representasinya salah dan tidak tepat, karena akan terjadi hal yang seperti ini jadinya. Ya garis akan memotong di sini. Padahal harusnya garis itu memotongnya di tengah sini gitu ya. Di mana dia akan membedakan antara 0 dan 1. Dan karena cuma biner antara 0 dan 1, maka ada titik 0,5 di sini. Artinya garis ini harusnya memotong di 0,5 di sini gitu ya. Nah, jadi kalau ada nanti nilai X yang di bawah 0,5, maka dia akan dikelompokkan menjadi 0. Dan kalau ada nilai X yang di atas 0,5, dia akan dikelompokkan menjadi 1. Gitu ya. Jadi kalau kita paksa pakai regresi linear nggak bisa. Mau nggak mau gimana caranya? Kita menggunakan regresi logistik. Nah, ini adalah regresi logistik dan menggunakan fungsi logistik ya.
Dia akan membentuk kurva sigmoid ya dengan persamaan seperti ini. Satu dibagi satu plus eksponen pangkat min Z. Gitu ya. Di beberapa buku mungkin ada pangkat min X ya. Ya intinya itu adalah tergantung dari fungsinya. Kalau fungsinya di sini Z, ya di sininya Z. Kalau fungsinya X, ya di sininya X. Ya, fungsi X itu adalah Y ya sebenarnya. Nah, jadi ini di sini tuh nilai Y-nya nanti. Kalau nilai Y-nya di sini, maka ini bukan Y ya, karena itu fungsi X itu sama dengan Y. Maka kalau fungsi X diganti Y, ya ininya tetap Y gitu ya. Ininya tetap X. Jadi satu dibagi satu ditambah eksponen pangkat min X atau min Z kalau ininya fungsi Z. Eksponen itu berapa? Silakan cari ya berapa nilai eksponen ya. Itu nilainya udah baku. Silakan teman-teman cari. Nah, ketika kita menggunakan persamaan peluang ya dalam hal ini, maka biasanya kita akan kelompokkan menjadi suatu kelompok nilai dan apabila kelompok nilai itu kita petakan dalam scatter menggunakan rumus ini, dia akan membentuk suatu nilai X di sini atau kurva X. S ya, bukan X. Dan dia akan memotong tepat di 0,5. Gitu ya. Nah, jadi nilai yang akan di sekitaran di bawah 0,5 ini dianggap sebagai nol dan di atas ini dianggap sebagai satu ya. Atau bisa menggunakan limit ya. Jadi ini juga bisa dihitung menggunakan persamaan limit ya. Limit tak hingga untuk sumbu X itu akan selalu mendekati sumbu X tidak pernah memotong ya. Dan untuk sumbu Y-nya dia akan selalu mendekati satu dan tidak pernah memotong juga sama. Tidak pernah melebihi satu maksudnya. Nah, kalau misalnya fungsinya X1, X2, X3 dan seterusnya gimana? Ya udah gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan saja di atasnya jadi X1, X2 dan X3. Nah, di sini sebenarnya logistik eh, dalam fungsi logistik ini kita tetap akan menggunakan persamaan linear ya. Namun persamaan linear itu kita masukkan ke dalam persamaan eksponensialnya. Gitu ya. Jadi di situ akan menjadi seperti ini persamaannya. Ya, kalau nilai prediktor apa nilai variabel independennya ada lebih dari satu, gitu ya. Jadi kita masukkan di bagian sini. Ini sebenarnya adalah persamaan linear ya, yang seperti yang kemarin itu. Ya, kenapa persamaan linear? Karena bentuk kurva S ini kita ubah menjadi suatu bentuk kategori, gitu ya. Jadi bentuk kategori diubah menjadi bentuk numerik, di mana itu akan kita lihat peluang kemunculannya. Nah, ini sebagai contoh nih. Nah, kita ambil contoh sederhana aja dari sini ya. Misalnya ada umur nih, umur. Lalu kemudian di sini ada prediksi, ya, gitu ya. Prediksi apapun lah ya. Nah, di sini prediksi nol. Di sini prediksi nol, di sininya prediksi satu. Nah, biasanya gini, misalnya ini yang prediksi nol itu berarti yang berpeluang sakit ya, berpeluang sakit. Prediksi satu tuh berpeluang tidak sakit. Biasanya kita kelompokkan umur 15, kita kelompokkan 10-10 aja ya. Sampai 25 ini dalam faktanya biasanya prediksi tidak terkena penyakitnya itu lebih kecil ya. Misalnya 2, ini 8 gitu ya. Berarti di sini probabilistiknya adalah untuk prediksi satu ya. Itu adalah 8/10 ya. Nah, gitu ya. Nanti untuk umur yang 25 sampai 35 misalnya. Prediksi nolnya jadi 4, ini jadi 6 biasanya. Atau 7, ini nggak harus 10 ya. Nah, probabilistiknya yang satu itu biasanya 7 per total, 7/11 ya. Nanti umur 35 sampai 45 dia akan naik ya. 5/10 misalnya. Per 9 bisa gitu ya.
Ini dari contoh aja ya. Berarti ini nanti 9 per 14, 45 sampai 55. Ini biasanya naik lagi jadi 6, jadi 8 biasanya. Ini jadi 10, di sininya akan jadi 8 per 18 ya. 55 sampai 65. Ini misalnya agak sudah ini ya, sudah kebalik ya. Biasanya di sininya 12, 13, di sininya jadi 8 misalnya. Jadi sini tinggal 8 per 21. Nanti 65 sampai 75 ini akan, oh ya, prediksi nol ini yang terkena penyakit ya. Yang terprediksi sakit ya. Kita balik aja ya. Prediksi sakit yang satu itu berarti terprediksi tidak sakit. Ini kalau kita lihat dari umur aja, contoh ya. Di sini berarti terprediksi sakitnya pasti akan lebih banyak daripada yang terprediksi tidak sakit ya. Berarti 7 per 27. Terus ini 75 sampai 85 juga pasti akan lebih banyak ya. Ini bentuk ideal ya. Sebenarnya secara data belum tentu ideal, tapi saya ingin menjelaskan kurva S tadi. Ini misalnya 25, ininya 12. Ya. Berarti yang prediksi satunya 12 per 37 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita bikin apa scatter plot biasa gitu ya. Kita lihat data, nah datanya ini gitu ya. Salah, salah. Datanya itu bukan itu, datanya itu data datanya itu sebenarnya ini. Nah, cuman nanti kita ambil umur, yang kita ambil tuh series 3 aja. Series 3 tuh yang ini ya, yang nilai probabilistik ya. Nah, gitu ya. Nilai probabilistiknya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Tapi ini kebalik ya. Jadi ini sebenarnya membentuk seperti S gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi ini terbalik ya. Ya nggak apa-apa, sama aja sebenarnya gitu ya. Sama saja. Jadi ini lebih menunjukkan kurva S. Jadi kalau kita bikin tren, ya ini lebih ke trennya. Oh, di Excel nggak ada ya menjelaskan kurva S ya. Nggak ada. Jadi kita nggak usah bikin tren. Ini dihapus saja. Nah, jadi sebenarnya dia tuh akan membuat suatu kurva S seperti itu ya. Nah, gitu ya. Nah, di mana biasanya potongannya itu ada di 0,5. Ini diambil dari buku statistik ya. Walaupun contohnya agak berbeda ya. Ini bukan seperti ini. Ya biasanya sini saya lupa prediksi nol atau prediksi satu yang akan membuat kurva ini. Tapi ini membentuk S lah gitu ya. Kalau di contoh itu kelihatan banget ya nilai apa bentuk S-nya. Nah, berarti kita akan mengelompokkan tadi ya data. Ya, jumlah datanya kita bisa lihat total aja dari semua ini ya. Berarti ini jumlah datanya 10, sekian, sekian, sekian ya. Nanti total datanya berapa? Nah, dari total data itu nanti akan ada nol dan satu. Semua ngumpul di nol, semua ngumpul di satu. Namun kalau kita hitung probabilistiknya, dia akan membentuk kurva S gitu ya. Bentuk S seperti ini sama aja dengan bentuk S seperti ini ya, sama aja. Tergantung sudut pandang kita aja ya, melihatnya dari, kalau tadi saya membuat dari prediksi satu ya. Kalau saya buat dengan, em, saya ganti dengan prediksi nol misalnya, ya dia nanti akan begini gitu ya. Nah gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya awal mula dari kurva fungsi logistik ya. Nah, di situ ya fungsi logistik ini.
Nah, biasanya kalau kita ingin menganalisis data fungsi logistik itu bisa pakai software analisis data yang namanya SPSS. Nah, jadi seperti ini nanti ya grafiknya. Kalau misalnya nanti akan dihubungkan dengan satu dan nol, maka nanti dia akan membagi data ya dari pemisah garis S ini. Di bawah garis S ini itu akan diprediksi nol, di atas garis S ini yang berbentuk huruf S ini dia akan diprediksi sebagai satu gitu ya. Nah, di sini kita bisa menghitung eh, fungsi logistik itu apabila kita ingin eh, membagi ke dalam dua kategori tadi ya. Jadi kalau di sini disebut melakukan dikotomi, dikotomi itu berarti di itu dua ya. Berarti kita akan memiliki dua fungsi, dua eh, kategori ya. Jadi misalnya tadi sakit dan tidak sakit gitu ya, diterima dan tidak diterima ada dua kategori. Berarti untuk Y yang satu itu menggunakan persamaan fungsi Y tadi ya. Kalau untuk Y0 tuh berarti di depannya adalah satu minus gitu ya. Karena probabilistik itu kan maksimum satu ya, minimum nol ya probabilistik itu ya. Mendekati satu, mendekati benar ya, mendekati nol, mendekati salah gitu ya. Tapi tergantung terjemahan itu dari probabilistik itu sendiri. Nah, kalau dari gambar yang di atas gitu ya, nah yang ini gitu ya. Ada contoh buku, ada age, gender, dan smoking status. Untuk menentukan disease, kita akan membuat modelnya dengan persamaan logistic regression. Ya, maka kita bisa menggunakan persamaan tadi untuk memprediksi ini. Jadi P disease itu apapun nanti prediksinya satu atau nol, gitu ya, akan diprediksi dengan persamaan ini. Gitu ya. Persamaannya adalah satu dibagi satu ditambah eksponen pangkat minus. Nah, B1 ini koefisien untuk age. Lalu age-nya berapa gitu ya. B2 gendernya, smoking status, dan ada A-nya. Berarti kalau kita punya data yang baru untuk umur berapa, gendernya apa, dan smoking statusnya apa, lalu kita akan mendapatkan nilai koefisien B1, B2, dan A-nya, maka kita bisa prediksi ya berapa, apakah gitu ya, seseorang yang memiliki umur tersebut, gender tersebut, dan smoking status tersebut itu akan terkena penyakit atau tidak ya antara nol dan satu saja. Nah, untuk regresi logistik sendiri sebenarnya ada tiga, tapi saya lupa ada linear, multinomial, sama satu lagi saya lupa ya. Jadi ada tiga. Yang dijelaskan pada materi kali ini hanya yang biner aja ya, yang pilihannya cuma dua, nol dan satu saja. Oke. Nah, ini contoh studi kasusnya. Nah, ini ya seperti inilah kurang lebih ya kurva S itu. Tapi studi kasus ini dibuat menggunakan Python ya sebenarnya untuk menjelaskan kurva S tadi gitu ya. Jadi ada datanya di antara nol dan satu nilai Y atau dependennya, lalu ada nilai X itu untuk independennya, nanti dia akan dipisahkan dari dari garis ini gitu ya. Artinya nanti yang di atas ini diprediksi sebagai satu, yang di sebelah sini diprediksi sebagai nol gitu ya, yang ada di bawah sini. Jadi pemisahnya bukan garis lurus ya, tapi garis kurva berbentuk huruf S ini dari fungsi logistik ini gitu ya. Nah, baik. Ini kita bisa bikin contoh kasus lagi ya, menggunakan Python. Yang teman-teman bisa coba ya, menggunakan Python di Google Colab saja. Jadi ada data seperti ini nih, ini copy paste aja ya. Kita akan menggunakan fungsi logistic regression di Python ya. Di sini ada data X dan Y. Seperti biasa, X itu adalah independen, Y adalah dependennya. Nanti kita akan men-split data. Ada yang kita sebut sebagai data training dan data testing. Data testing itu untuk menguji coba ya, apakah model itu benar bisa memprediksi dengan baik ya. Data training itu adalah data yang kita akan digunakan untuk membuat model kurva S-nya. Kurva S ini bisa S-nya begini gitu ya, bisa S-nya begini ya, tergantung ya. S-nya itu nanti akan tergantung dari data histori atau fakta yang kita akan gunakan.
Karena nilai koefisiennya bisa berbeda B1, B0, B0, B1, B2 dan seterusnya, dan nilai A-nya pun akan berbeda ya tergantung dari data yang kita miliki. Nah, untuk Python sendiri logistic regression itu hanya bisa memprediksi nilai 0 dan 1 aja gitu ya. Jadi kalau ingin yang memprediksi nilainya ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya jangan menggunakan fungsi ini. Gitu ya, nanti kita akan mendapatkan nilai interceptnya seperti biasa, lalu kita akan mendapat nilai koefisiennya, dan nanti kita akan menggunakan persamaan eh, logistiknya tadi kan ya. Jadi kalau kita memiliki nilai X tadi, berarti persamaan regresinya adalah satu dibagi satu ditambah eksponen ya. Pangkat minus koefisien dikali X dan intercept. Intercept itu yang A tadi ya. Koefisien itu yang nanti akan tergantung dari atribut independennya. Kalau umur berarti ada koefisiennya tadi ya. Kalau gender ada koefisiennya. Lalu kemudian ada smoking status tadi itu akan ada nilai koefisiennya juga. Nilai koefisien ini berfungsi sebagai tuning ya, tuning. Seperti apa tren yang nanti akan terjadi dalam data yang kita miliki. Gitu ya. Nah, nanti akan jadi kurvanya seperti ini. Lalu kita akan masukkan pada data yang dibagi tadi ada data training ya. Data training itu data yang nanti akan membuat pola kurva S ini. Nah, yang hijau-hijau titik hijau ini itu adalah pola yang diciptakan dari data training ya. Data training itu adalah yang biru ini, yang biru ini, gitu ya. Nah, yang biru ini nanti akan ada pola S-nya di sini, set, gitu ya. Nah, berarti yang di atas ini dianggap satu, gitu ya. Yang di bawah ini akan dianggap nol. Nah, kalau kita punya data testing nanti, ya, berapa nilai X-nya, gitu ya, dan berapa nilai Y-nya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Berarti kalau di sini udah jelas ya. Kalau X-nya 5, ya berarti dia satu ya. Berarti dia nol ya. Kalau X-nya min 0,5, ya berarti dia akan ke satu. Kalau 5 ke nol ya, di sini ke nol. Nah, gitu ya, kurang lebih. Nah, baik, ini untuk tugas. Wah, ini silahkan coba saja gitu ya untuk mempelajari di rumah. Bisa teman-teman contoh apa buka link coding regresi log itu dulu. Kemudian akan ada data nanti dan seterusnya di situ ya. Nah, bisa teman-teman pelajari untuk regresi logistik ya menggunakan Python. Baik, kurang lebih seperti itu gitu ya materi kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.